Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku di kelas 11 MIPA. Bertemu dengan Ibu di pelajaran biologi. Nah, di pertemuan pertama kita bersama akan membahas tentang sel. Nah, yang pertama dari sel adalah struktur dan fungsi sel. Silahkan menyimak videonya. Struktur dan fungsi sel. Anak-anak, pada bab pertama ini akan Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran mengenai struktur dan fungsi sel. Nah, setelah mempelajari tentang ini, diharapkan kalian mengetahui struktur dan fungsi organel sel, serta dapat membedakan antara sel tumbuhan dengan sel hewan, baik dari segi strukturnya maupun organelnya. Apa itu sel? Nah, ini ada beberapa hal tentang sel ambil dari satu sumber. Jadi sel itu merupakan kumpulan materi yang dapat hidup dan menjadi suatu unit penyusun makhluk hidup. Materinya apa saja? Banyak ya, senyawa-senyawa organik seperti karbohidrat, protein, dan lain-lain nanti dibahas di slide selanjutnya. Nah, materi-materi tersebut berkumpul menjadi suatu unit dan menyusun makhluk hidup. Jadi, kalian dan makhluk hidup yang lainnya itu terdiri dari banyak sel, miliaran sel, ya, yang masing-masing bisa melakukan segala fungsi aktivitas kehidupan dan sebagian besar dapat bereaksi kimia. Untuk apa? Untuk mempertahankan kehidupan yang ada di dalam sel tersebut. Jadi, intinya baik tidaknya tumbuh kembang suatu makhluk hidup itu tergantung dari seberapa baik pertumbuhan dan perkembangan selnya. Nah, kalau reaksi kimianya berlangsung baik, kemudian penyusun materinya baik sehingga sel menjadi bereproduksi dan berkembang dengan baik, maka makhluk hidup itu pun akan menjadi baik atau sehat. Sebaliknya, jika sel dalam suatu makhluk hidup itu tidak baik, artinya reaksi kimianya terganggu, materi penyusunnya tidak lengkap atau kurang, maka orang tersebut atau makhluk hidup tersebut ada dalam kondisi yang tidak baik atau tidak sehat. Begitu kurang lebih tentang sel, ya. Nah, sebelum sampai ke selanjutnya, bagian selanjutnya, dibahas dulu latar belakang bagaimana sel ditemukan. Ini ada beberapa ilmuwan yang diantaranya adalah Anthony van Leeuwenhoek yang kalian pasti sudah kenal ya. Mereka itulah yang pertama kali membuat atau menggunakan mikroskop untuk menemukan bahwa ada suatu bagian kehidupan yang sangat kecil, yaitu sel, yang dia lihat dari mengamati email gigi, kemudian cairan mani dan feses. Nah, ini orangnya ya, sekitar tahun 1665. Selanjutnya ini ada Robert Hooke. Mr. Hooke ini yang mikroskop sehingga dia menemukan suatu bagian yang kosong atau rongga kosong pada sayatan jaringan gabus tumbuhan. Nah, dia yang mengatakan bahwa itulah namanya selula yang sekarang dikenal dengan istilah sel. Nah, ini bisa kalian lihat mikroskop sederhana rancangan beliau yang beliau gunakan untuk mengamati jaringan gabus pada tumbuhan. Selanjutnya ada Mr. Skelden dan Sehwan. Ini yang menyebutkan semua hidup terdiri dari sel-sel. Nah, sel ini adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari semua makhluk hidup. Jadi, unit struktural berarti yang membentuk suatu makhluk hidup secara fisik bentuk, dan fungsional berarti yang melakukan fungsi hidup dari makhluk hidup. Kemudian ada yang kedua adalah Johann Vangelis Stark. Ini mengenakan istilah protoplasma. Nah, ini zat yang pertama kali dibentuk tersusun dari nukleus dan sitoplasma. Ini jadi protoplasma inilah yang beliau temukan.
Kemudian selanjutnya Rudolf Virchow ini menyatakan bahwa setiap sel yang ada berasal dari sel yang sebelumnya. Jadi sel ini mengalami regenerasi, gitulah kurang lebih ya. Nah, bagian sel. Nah, adik-adik, sebelum bahas lebih lanjut satu persatu bagian-bagian sel, untuk memberi gambaran tentang fungsi bagian-bagian ini, ingin sekali Ibu menganalogikan dengan sesuatu, ya. Ibu analogikan dengan sebuah sel ini adalah ibaratnya sebuah gedung pemerintahan di dalam suatu negara gitu. Nah, di dalam gedung tersebut yang sedang melakukan rapat penting terdapat presiden sebagai pemimpin yang terutama gitu yang memimpin rapat. Nah, itu dianalogikan sebagai inti sel. Jadi kepemimpinan presiden dianalogikan sebagai fungsi dari inti sel. Lalu di gedung tersebut selain presiden juga pasti terdapat menteri-menteri, misalnya menteri kesehatan, menteri pendidikan, dan lain-lain, yang masing-masing memiliki peran fungsi yang berbeda. Nah, itu Ibu analogikan sebagai organel sel. Ya, oke, sekarang udah kurang lebih ada gambaran ya, sel itu berperan seperti apa, organel berperan seperti apa. Nah, kemudian yang tak kalah penting dari dalam gedung tersebut adalah para petinggi eksekutif negara. Keamanannya ekstra sekali untuk para petinggi eksekutif tersebut. Nah, ada pengawasan, ada penjagaan yang sangat ketat di setiap pintu masuk atau akses keluar, ya, sehingga tidak sembarang orang dapat masuk ke dalam gedung tersebut. Nah, peranan ini dilakukan oleh membran sel, di mana membran sel ini bersifat semi permeabel, tidak semua zat boleh masuk, gitu. Nah, kemudian di dalam gedung tersebut ada AC yang mengatur atau air conditioner yang mengatur bagaimana sirkulasi udara, bisa bikin dingin, bisa bikin panas gitu ya. Nah, AC ini Ibu analogikan sebagai sitoplasma di dalam sel yang bersifat koloid. Nah, ini keencerannya dapat berubah-ubah gitu ya, diatur sesuai dengan kebutuhan keseimbangan dalam sel. Nah, kurang lebih itulah analogi. Nah, kurang lebih itu ya analogi fungsi dari bagian-bagian sel. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Selanjutnya, tentang susunan sel. Nah, tersusun dari apa sajakah sel ini? Nah, ini ada karbohidrat, protein, air, lipid, dan asam nukleat. Nah, kelima material ini pasti familiar sekali kalian. Coba kira-kira biasanya terdapat di mana nih? Makanan kan, yang kalian kenal dengan zat makanan ya. Nah, makanan itu kenapa harus mengandung zat-zat ini? Makanya disebut dengan makanan yang bergizi ya, mengandung zat-zat ini dengan seimbang. Alasannya karena itu. Jadi kalian makan itu sebenarnya memberikan nutrisi untuk sel kalian. Jadi bukan hanya sekedar enak, tetapi harus terpenuhi zat-zat ini. Nah, kenapa harus? Karena kalau sel kurang memperoleh bahan-bahannya ini, maka sel tidak akan terbentuk dengan baik atau fungsi sel akan terganggu, sehingga efeknya apa? Makhluk hidup itu akan tidak sempurna pertumbuhan dan kembangannya, atau misalkan sakit. Nah, itu sebagai bukti bahwa ada sesuatu terjadi pada sel-sel yang menyusunnya, gitu ya. Nah, ini ya karbohidrat, protein, air, lipid atau lemak, dan asam nukleat. Lalu macam-macam sel. Nah, ini tidaknya membran inti sel itu dibagi dua. Ada prokariotik, ada eukariotik. Nah, kalau di prokariotik itu membran inti selnya tidak ada, sehingga material yang ada di dalam inti sel itu berbaur atau bersatu dengan material yang lain. Sedangkan eukariotik itu memiliki membran inti, sehingga jika dilihat di bawah mikroskop itu kelihatan sekali intinya dan isi sel tidak berbaur dengan organel-organel yang lain. Prokariotik itu dimiliki oleh makhluk hidup seperti bakteri, sedangkan eukariotik tingkatannya lebih tinggi ya, kayak kita atau hewan, tumbuhan, dan jamur. Setelah sel
ya. Ini sel letaknya berikut letak sama letak-letak organelnya. Ada ribosom, nih ada inti sel yang disebut nukleus, itu ada nukleolus atau anak inti, kemudian juga ada porinukleus. Nah, ini karena berbasok. Ini saya asumsikan ya. Jadi biar mudah diingat, kalian angka sebuah sel ini adalah semangkok bakso. Di dalam bakso komplit ada mie-nya, ada baksonya, ada bakso tahunya, ada cuankinya, dan ditabur oleh bawang goreng dan bawang daun, seledri. Nah, itu ya. Oke, apa asumsinya? Nah, dianalogikannya. Kalau tadi yang gedung analogi fungsinya, kalau ini adalah analogi strukturnya, ya. Yang pertama, membran plasma. Membran plasma analoginya adalah sebuah mangkoknya. Jadi membran plasma ini coba kalian bayangkan seandainya bakso tidak pakai mangkok, apa yang terjadi? Berantakan kan? Nah, membran plasma juga begitu. Seperti tadi ya, membran plasma itu membatasi zat yang masuk keluar. Nah, selain itu ternyata membran plasma juga memberi struktur pada sel. Jadi kalau selnya tidak ada plasma membran plasma, maka isi sel pecah, hancur. Seperti halnya bakso yang tidak pakai mangkok. Lalu yang kedua inti sel. Inti sel seperti telurnya atau baksonya ya, bakso telur yang gede itu tadi. Kemudian sitoplasma adalah kuahnya, di mana di dalam kuah itu terdapat atau tempat adanya berbagai organel yang sifatnya ini, kalau kuah bakso kan cair ya, kalau ini bersifat koloid. Lalu sitoskeleton adalah mie-nya sebagai pembentuk rangka gitu ya. Kemudian ribosom bawang gorengnya, retikulum endoplasma basok kecil, kemudian ada badan Golgi itu kayak cuankinya atau somainya, kemudian lisosom adalah gaji kecil, bulat ya, kemudian peroksisom itu juga gaji kecil, kemudian ada mitokondria kayak cuankinya atau gorengan yang panjang. Nah, itu sel lain. Ini sel tumbuhan. Nanti kalian bisa bandingkan gambarnya bedanya apa sih antara sel tumbuhan dengan sel hewan ya. Bisa dilihat dari strukturnya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama membran sel. Nah, seperti yang sudah tadi dianalogikan baik fungsinya maupun strukturnya, membran sel ini atau membran plasma ini berfungsi sebagai pelindung bagi sel biar isinya tidak keluar, lalu mengatur pertukaran zat mana yang boleh masuk, mana yang enggak. Kemudian melakukan seleksi ya. Yang tadi mengatur pertukaran zat yang keluar masuk itu apa yang butuhin. Kalau yang ketiga ini adalah seleksi, jadi mengatur zat yang boleh masuk apa aja dan yang boleh keluar apa aja sesuai dengan kebutuhan sel. Kemudian membran plasma ini tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Nanti ada strukturnya Ibu perlihatkan ya. Nah, ini ada membran plasma. Kalian lihat tadi Ibu bilang bahwa membran plasma ini terdiri dari ada karbohidratnya, ada lemaknya ya. Di mana tuh letaknya? Nah, ini Ibu bikin. Nah, ini dari membran plasma tadi ya. Nah, terdiri dari apa? Karbohidrat, protein, lipid ya. Nah, Ibu tunjukkan satu-satu. Nah, ini dua lapisan yang Ibu asumsikan lagi ke makanan. Bayangkan sebuah martabak manis ya, di mana martabak manis yang dipotong itu kan bagian permukaan atas dan bawahnya sama ya. Nah, asumsikan itu adalah sebagai membran luar bagian atas dan bagian bawah dari membran plasma yang disebut sebagai bagian yang hidrofilik. Nah, ini ya. Ini yang berwarna biru yang disebut bagian kepala. Nah, bagian kepala ini terdiri dari fosfat. Nah, permukaan atas dan permukaan bawahnya dari membran plasma itu terdiri dari bagian kepala yang kandungannya adalah fosfat yang sifatnya hidrofilik atau suka air. Artinya dia bereaksi dengan air karena permukaan luar dan permukaan dalam dari sel kan bersifat cair ya. Nah, kemudian bagian yang tengahnya
dari martabak manis yang suka ada kacang, keju gitu ya di dalamnya, itu adalah bagian ekor atau lipid. Nah, seperti halnya sifat lipid, dia tidak suka air kan, makanya disebut sifatnya hidrofobik, dia fobia air. Dia yang berada di bagian tengah yang dilindungi oleh fosfat. Nah, lalu di sebelah manakah protein? Nah, proteinnya ada dua. Yang ditunjuk ini adalah protein integral, adalah protein yang terbenam di dua lapisan fosfat dan lipid, gitu ya. Atau istilahnya dikenal dengan bilayer fosfolipid lapisannya. Sementara yang kecil nih, yang protein periferal namanya adalah protein yang menempel di bagian permukaan atas atau permukaan bawah dari membran sel. Nah, kemudian di mana karbohidrat? Nah, itu ada tulisannya glikoprotein, ya. Glikoprotein adalah sejenis ikatan antara glukosa dan protein. Nah, itu yang seperti manik-manik. Nah, itu strukturnya. Nanti lebih lanjut kita bahas di transport membran sel, ya. Selanjutnya intel. Fungsinya untuk mengendalikan seluruh aktivitas sel, kemudian menyimpan informasi genetik berupa DNA, dan disinilah tempat terjadinya penggandaan atau transkripsi DNA ya untuk proses reproduksi sel. Selanjutnya sitoplasma. Nah, sitoplasma ini ya seperti cairan bakso ya, sifatnya cair, kemudian tempat berenangnya atau tempat beradanya organel-organel. Dan ini istilahnya disebut juga sebagai sitosol. Kenapa? Karena cairannya mirip dengan jelly karena bersifat koloid kan ya. Kemudian fungsinya sempat berlangsungnya berbagai metabolisme sel gitu. Nah, sekarang itu rangka dari sel. Nah, ini jadi memberi bentuk kepada sel serta membantu dalam pergerakan sel. Ya. Kemudian ribosom. Ribosom ini butiran-butiran kecil yang berfungsi untuk membuat atau menyusun protein. Nah, ribosom ini ada yang melekat di retikulum endoplasma, sehingga retikulumnya itu disebut retikulum endoplasma kasar. Nah, ada juga yang bebas gitu, tidak melekat pada retikulum endoplasma. Ini gambarnya. Nah, ada yang terikat, ada yang bebas. Nah, itu ribosom untuk pembentukan atau pembuatan protein. Selanjutnya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ada RE kasar yang cirinya ditempati oleh ribosom, fungsinya untuk sintesis protein, dan RH halus. Kalau retikulum endoplasma halus itu tidak punya ribosom, digunakan atau berfungsi untuk sintesis lemak. Nah, ini gambarnya. Nah, RE kasar yang ditempeli ribosom, kalau RE halus yang tidak mengandung ribosom. Selanjutnya ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Nah, untuk apa fungsinya? Ada untuk membentuk lisosom, ya. Nah, ini gambarnya. Nah, badan Golgi ini berbentuk kantong yang pipi dan berkelok-kelok. Nah, ini memodifikasi protein dengan menambahkan oligosakarida atau disebut glikosilasi. Ini gambarnya. Selanjutnya ada lisosom. Nah, lisosom ini yang panah merah itu lisosom ya. Di sini terjadi proses pencernaan makromolekul secara intraseluler atau sebagai organel pencernaan. Nah, fungsinya menghidrolisis lemak, protein, asam nukleat, dan polisakarida. Nah, itu yang di panah merah yaitu lisosom. Selanjutnya ada peroksisom, gambarnya di panah merah. Fungsinya untuk menghasilkan enzim oksidatif untuk membentuk hidrogen peroksida untuk merombak lemak sehingga jadi terurai lemaknya ya untuk menyederhanakan lemak. Kemudian menghasilkan enzim katalase untuk merubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Selanjutnya mitokondria. Nah, mitokondria ini depotnya energi ya. Ini gambarnya. Kenapa? Karena disinilah terjadi proses respirasi sel. Jadi untuk jadi oksigen yang kita atau makhluk hidup masukkan dari atmosfer itu nanti menuju ke sini sehingga terjadilah proses respirasi sel, merubah zat makanan
menjadi energi. Kemudian sentriol warna kuning, fungsi untuk mengatur sel ketika proses reproduksi sel. Jadi mengatur pemisahan antara kromosom selama pembelahan sel pada hewan. Kemudian ada dinding sel. Dinding sel tadi kalian temukan di sel tumbuhan ya, yang gambar kedua selnya. Nih, dia sifatnya keras. Kenapa keras? Karena tersusun oleh selulosa, pektin, dan glukoprotein. Itu suatu serat yang atau karbohidrat yang sangat kompleks. Juga ada hemiselulosa sehingga dindingnya kokoh atau teksturnya kokoh sekali. Itu berada sebelum membran plasma, ya. Kemudian vaula atau rongga ini yang lingkar kuning sama lingkar hijau ya. Kantong ini berisi cairan, kalau pada tumbuhan berfungsi sebagai pengatur tekanan turgor ya. Kemudian kalau pada hewan uniseluler ini berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan seperti amilum dan glukosa. Nah, apakah pada hewan tingkat tinggi ada? Nah, itu silahkan kalian cari tahu ya. Oke, selanjutnya tidak. Nah, plastida ini gambarnya kloroplas, salah satu dari plastida ya. Plastida ini fungsinya untuk proses fotosintesis. Kalau proses fotosintesis kira-kira ada nggak di hewan? Oke. Nah, serta untuk sintesis asam lemak dan terpen yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dari sel tumbuhan. Apa saja plastida itu? Pertama, kloroplas. Kloroplas adalah jenis plastida yang mengandung klorofil. Nah, di dalam kloroplas itu terdapat tilakoid, terjadinya fotosintesis, dan stroma untuk menyimpan hasil fotosintesis. Selanjutnya, plastida yang kedua adalah kromoplas. Ini mengandung karotin, zat warna selain hijau ya. Dan yang kedua, leukoplas, itu tujuannya untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, ini mungkin kalian bisa mengetahui dari sini bedanya apa antara sel hewan dan sel tumbuhan. Tadi beberapa sudah Ibu sampaikan ya, dari struktur maupun kandungan organelnya. Nanti kalian isi ini sudah Ibu share di Google Drive ya, nanti kalian isi. Oke, demikianlah tentang sel. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dikerjakan LKPD-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa dipahami? Mudah-mudahan kalian masih penasaran tentang materi struktur dan fungsi sel ini. Ya, nanti di forum diskusi kita akan bicara lebih lanjut. Ya, sampai di sini. Nanti bertemu lagi di bagian tentang membran sel dan transport dalam membran sel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.